Shalom Bapak Ibu Jemaat GSKI Gajah Mada. Saatnya kita akan menyaksikan acara bincang-bincang kita pada hari ini yang akan dibawakan oleh para hamba-hamba Tuhan dari GSKI Gajah Mada. Sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian, bersinarlah. Sebab itu panggilan Yesus dalam hidup kita. Amin. Dimanapun ku berada,
Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di acara Bincang-Bincang di GSKI Gajah Mada. Terima kasih sampai hari ini Bapak Ibu yang terkasih masih mau mengikuti akun media sosial kami dan akun YouTube kami untuk selalu mendengar mengenai suara kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita kedatangan tamu istimewa sebagai narasumber dan membahas topik yang sangat istimewa juga. Kita hari ini mau membahas siapkah kita menghadapi akhir kehidupan kita. Menarik ya Bapak Ibu. Dan tentu saja kalau Bapak Ibu sudah melihat flyer-flyer yang sudah kita kirimkan, Bapak Ibu tahu bahwa narasumber kita the one and only favorit ibu-ibu dan seluruh kaum hawa di Truth ID Bapak Ibu. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Pendeta Sutardi Firdaus Nababan STH. Kita sambut dulu Bapak Sutardi. Oh, saya panggilnya biasanya Abang. Saya panggilnya Abang. Apa kabar Abang? Baik, tamu. Oke. Jadi Bapak Ibu mungkin saya sedikit cerita. Abang Sutardi ini kenal saya tuh udah sekitar 10 tahun kalau Abang ingat. Abang Sutardi ini yang pertama kali interview saya untuk pelayanan di Rehoboth Bapak Ibu. Jadi kalau waktu itu Abang gak memasukkan saya ke pelayanan, saya tidak ada di sini hari ini. Jadi saya harus berterima kasih nih sama Bang Sutardi nih. Gimana Bang, sehat Bang? Ya puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat ya. Ini saya lihat juga berat badan kayaknya makin menanjak ini Bang. Gimana Bang? Udah makin mantap kan? Mantap sekali. Oke, Abang jadi gimana nih hari ini kita topiknya istimewa sekali nih Abang. Terutama karena gembala senior kita sering sekali kan berbicara mengenai suatu saat kehidupan kita itu pasti berakhir. Betul ya Bang? Itu kan realita sebenarnya bukan cuman statement. Itu memang semua orang pasti akan mengalaminya. Dan menurut Abang sendiri secara personal gimana Bang? Ya, memang kematian adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti dihadapi oleh semua orang. Tidak berbicara tentang umur, muda atau tua, pasti akan dialami. Tapi masalahnya adalah topik ini tentunya menjadi menarik adalah untuk diperbincangkan. Tetapi jujur saya harus katakan, tidak semenarik itu kalau untuk dialami loh. Iya betul, setuju Bang, ngeri Bang. Jadi memang di Rehoboth secara umum ya kata kematian itu sudah sangat akrab di telinga kita. Bahkan gembala sidang kita yang terkasih ketika menyampaikan firman Tuhan, kata kematian ini pasti akan ada di khotbah beliau. Tetapi jujur yang saya katakan tadi, walaupun kita familiar dengan kata kematian, tapi ketika menghadapinya, wow, tidak seakrab itu. Tidak seakrab itu. Bayangkan, jangankan mati, sakit aja kita kadang-kadang gak mau. Apalagi disuruh mati. Padahal Alkitab kan mengajari kita, kematian itu adalah merupakan jembatan untuk boleh bertemu dengan Tuhan secara nyata. Begitu kira-kira Tamara yang bisa saya berikan dulu di awal. Untuk siap menghadap Tuhan. Masalahnya betul kata Abang, kita tuh nggak kadang-kadang cuman di mulut gampang ngomong. Begitu realita di depan mata itu sulit. Mental kita tuh nggak siap Bang. Menurut Abang gimana? Gimana mempersiapkan mental kita itu supaya oh ini memang harus dihadapi. Ya, saya harus tegaskan ulang ya. Walaupun kita sebagai seorang hamba Tuhan, melayani jemaat juga bahkan sangat aktif. Tapi kalau harus jujur saya berkata kepada Bapak Ibu juga yang menyaksikan program ini, tidak sesiap itu kita untuk menghadapinya. Tetapi mau tidak mau harus memaksa diri. Dan memang kalau kita membaca kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan manusia itu adalah ini untuk hidup selama-lamanya. Akan tetapi ketidakmampuan manusia untuk konsekuen dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, justru kita melihat Alkitab menjelaskan, manusia justru memilih mati. Justru memilih mati. Lantas bagaimana kita menghadapi ini? Mau tidak mau adalah paksa dirimu untuk belajar, hayati ini. Bahwa kematian ini ada di depan mata ini. Tidak bisa ditawar.
Apalagi suasana COVID begini. Waduh, kita nggak tahu. Ya saya sih berharap ya Tamara dan juga Bapak Ibu yang menyaksikan program ini, pandemi ini bisa kita lewati. Tapi kalaupun nggak bisa kita lewati, ya belajar bersyukur. Bahkan saya sudah mulai menghayati ini di dalam hidup saya. Ketika saya udah ada di kamar dengan istri saya, dia tertidur, saya bangun, saya lihat begini. Waduh, dia ini bisa pergi duluan ini, atau saya pergi duluan. Sampai begitu loh. Bahkan saya juga udah pernah mengalaminya. Papa saya udah Tuhan panggil. Adik saya usia 26 tahun, bulan Desember waktu itu, Januari dia harus menikah, dipanggil juga. Padahal lagi sibuk-sibuknya saya pelayanan di bulan Desember. Tapi ya sudah, saya hadapi. Tanggal 1 Januari saya harus ada di depan liang lahat menguburkan adik saya. Ya harus terima itu. Dan itu menyuntikkan sesuatu di dalam pikiran saya adalah yang berhak atas hidup saya ini bukan orang tua saya, bukan saudara-saudara saya, bukan saya. Harus saya akui kepemilikan Tuhan atas sepenuhnya atas hidupku dan juga hidup kita. Jadi kalau Tuhan berkenan hari ini memetiknya, mau tidak mau, rela tidak rela, terima itu. Agak serius saya ngomong ini teman-teman. Iya, agak serius, saya sampai agak takjub gitu. Ternyata abang berarti sudah mengalami kehilangan orang yang dikasihi ini bang. Ya. Terus terang ya bang, ini tuh seperti tabu. Jadi saya sempet ngobrol-ngobrol gitu sama teman. Kalau saya bring up topik ini, saya membawa topik ini ke percakapan. Mereka pasti bilang, "Hus, udah jangan ngomongin begitu, gak baik," katanya. Loh, saya tuh langsung berpikir, mungkin kita yang memang di Rehoboth kan sudah terbiasa bang. Cuman kadang-kadang orang di luar sana tuh merasa itu apa sih tabu gitu, jangan dibicarakan. Padahal itu kan memang sesuatu yang harus dihadapi dan kita persiapkan, betul ya bang? Betul. Tidak untuk diri kita saja tapi juga untuk orang-orang sekitar kita yang kita kasihi. Tadi bapak, jadi kebiasaan bapak, abang. Jadi abang tuh sempat cerita adiknya meninggal di usia sangat muda ya bang, Ya, 26 26 tahun. Oke. Bagaimana orang tua atau abang sendiri mempersiapkan atau membangun kembali mental yang itu pasti down banget ya bang ya. Gimana bang? Iya, jadi waktu adik saya dipanggil Tuhan usia 26, waktu itu dia ada di salah satu kota, di Kalimantan tepatnya, dan itu Desember. Nah ketika adik saya menghubungi, dia bilang begini, "Bang, berdoa buat si abang itu." "Kenapa?" "Ya pokoknya abang berdoa aja." "Ya udah berdoa. Ya kenapa emang?" "Ya sudah, pokoknya abang berdoa aja," katanya. Dia belum kasih tahu. Tapi Itu adiknya yang lain lagi gitu maksud abang? Jadi ketika dikatakan berdoa, apa ini? Ya udah saya berpikir, ada apa sih? Saya desak dia. Akhirnya dikasih tahu bahwa adik saya ini sudah meninggal. Di mana waktu itu dia tinggal sama abangnya juga adik saya. Tapi adik saya ini sudah pulang lebih dulu. Biasa orang Batak itu kan kalau Desember itu ada semacam hukum Taurat. Ya harus pulang gitu. Nah jadi adik saya ini sudah pulang, adik saya ini tinggal. Bahkan sebelum itu dia telepon saya, "Bang boleh gak saya ke Jakarta?" Saya bilang boleh-boleh aja. Tapi enggak adik saya ini bilang. Nah ketika saya dengar kalimat itu dia meninggal, ya saya percaya nggak percaya kok bisa gitu. Bahkan langsung saya berpikir meninggalnya kenapa? Dan adik saya ini meninggal kena strum. Padahal adik saya ini adalah jurusan teknik elektro. Jadi kejadiannya waktu itu dia lagi nyuci kendaraannya. Tidak tahu kenapa dia cabut steker ini, di situ dia kena. Bahkan saya dengar juga informasi, ya itulah kadang-kadang ya manusia bisa mencoba mereka-reka. Ini nggak mungkin, pasti ada yang jahatin. Tapi ya sudah, kita terima kenyataan itu Desember loh, di penghujung tahun. Jadi ya sudah, saya pulang, saya cancel semua pelayanan di gereja kita, saya pulang. Dan saya pulang waktu itu ke kampung karena saya harus nunggu jenazahnya di Medan. Jadi harus diterbangkan dari Kalimantan di Medan. Dari Medan saya bawa ke kampung. Jadi saya bawa adik saya ini ke kampung. Nah benar yang Tamara bilang tadi. Kadang-kadang walaupun kita saat ini akrab dengan kata kematian. Tapi kalau orang tua
di kampung ketika kita ngomong kematian, jangan, tidak boleh, pantang katanya. Padahal ini yang bahkan yang lebih gila. Ketika kita menyanyikan lagu rohani tertentu, dia bilang gak boleh itu lagu orang mati. Saya berpikir, mana ada lagu orang mati? Tidak ada orang mati bisa bernyanyi. Cuman memang suasananya memang lagi kedukaan. Tetapi kematian adik saya itu sangat memukul kami, terutama mama saya. Dan ternyata ini juga yang saya mengerti ya. Tidak mudah bagi orang tua kalau anaknya meninggalkan dia lebih dulu. Orang tua selalu berharap supaya orang tua duluan, tapi ternyata nggak bisa memilih loh. Jadi shock banget. Lantas bagaimana? Ya sudah, seiring dengan waktu bisa lewatin. Bisa lewatin, ya sudah. Ya sudah. Tapi sebelum adik saya ini bapak saya duluan. Hanya berselang beberapa bulan. Tapi memang bapak saya ini sudah mengalami penyakit komplikasi. Cukup lama. Cukup lama. Okay. Dan penyakit bapak saya ini ya sudah, tidak mau datang sendiri. Rombongan dia. Okay. Jadi dia udah penyakit gula, ada darah tinggi juga, dan juga pasti ada yang lain. Tapi ya itu saya sebagai hamba Tuhan juga ya berdoa juga supaya Tuhan beri pertolongan lah. Tapi ya ternyata Tuhan berkehendak usia 62 bapak saya udah lewat. Nah, bertalian dengan apa yang saya alami ini kan baru-baru ini juga saya mengalami nih sesuatu hal dalam hidup saya. Dan saya juga kaget dengan apa yang saya alami ya. Dan mungkin juga yang menyaksikan program ini juga mungkin sedikit banyaknya tahu tentang apa yang saya alami ketika saya sakit. Saya juga sebelum dirawat waktu itu, saya hampir lewat di rumah sahabat saya Bapak Pendeta Judika Sialoho. Jadi kejadiannya begini, ketika saya sudah ada di salah satu rumah sakit di Jakarta ini dirawat, dilakukan tes ini itu segala macam, tidak ditemukan sakitnya apa. Bahkan harus suruh tes hepatitis A, hepatitis B, bahkan HIV. Wah saya kaget, gila ini. Kalau saya mati karena HIV, karena di mana nih kan gitu, lucu. Tapi saya bilang sama dokternya, dok kalau hasilnya negatif saya boleh pulang kan? Lakukan pemeriksaan USG apa segala macam, udah hasilnya negatif saya pulang. Tapi begitu saya mau pulang itu, wah saya menggigil begitu rupa. Disaksikan teman-teman saya waktu saya besuk di rumah sakit. Nah pulang ke rumah, karena ini tidak tahu penyakitnya, udahlah saya pulang aja lah. Ngapain juga. Dan saya juga orangnya begitu. Kalau saya sakit gampang obatnya Tamara. Misalnya kalau saya demam, cukup pakai selimut, ditelungkupin begitu, ya sudah. Nggak minum sembuh, obat? nggak minum obat. Okay. Itu selalu. Memang abang bukan tipe yang suka minum obat berarti? Dan memang nggak mau. Okay. Nggak mau. Jadi saya lanjutkan lagi. Ketika saya hampir lewat itu di rumah Pak Judika itu, sebelum saya dirawat di satu tempat, apa yang terjadi? Tiba-tiba kok badan saya semua sakit banget, saya nggak bisa bergerak, mau keluar, mau bicara pun nggak bisa. Sementara di kamar itu, di rumah Pak Judika ini, istri saya tidur, ada juga orang tuanya sahabat saya ini. Saya udah berpikir begini, saya nggak bisa bergerak, saya nggak bisa ngomong, saya hanya berpikir begini, ya sudah Tuhan, kalau Engkau panggil saya serahkan orang-orang yang saya kasihi ini. Itu aja permintaan saya. Tapi nggak tahu kenapa, ya tiba-tiba aja tangan saya bergerak begini kena di badan istri saya dan dia langsung bangun. Dia bilang, ada apa? Udah saya udah menggigil begitu rupa nggak bisa ngomong. Udah. Istri saya kalang kabut dan semua yang ada di kamar itu. Dia kompres saya dengan air panas. Karena kepanikan, ini pun botol yang dipakai nggak ditutup dengan rapat. Airnya itu tumpah, waduh gitu. Tapi ya saya lihat, wow. Dan saya pikir, kalau waktu itu saya lewat, ya sudah saya nggak tahu. Ya sudah mati-mati aja. Tapi setelah saya ada di pengalaman seperti itu, saya lebih wanti-wanti hidup loh. Bukan cuman hanya menjaga makan, sikap. Tapi ini Tamara, gak selalu stabil. Udah mau mati aja. Gak gampang rohani. Apanya bang yang gak selalu stabil? Kita punya hati. Jadi gini, kadang-kadang gini. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan itu kan di jam-jam tertentu misalnya di ruang doa atau ibadah. Kita kan sangat terbantu menghayati Tuhan itu ada. Masalahnya adalah beranjak dari ruang doa, dari gereja, nah penghayatan ini mulai memudar.
mulai memudar, lupa lagi. Makanya kadang-kadang kan kita begitu lata kadang-kadang ketemu teman yang satu gereja, shalom, itu di gereja. Coba kalau di kehidupan nyata, dia diperlakukan tidak adil, berani gak dia ngomong shalom? Nah, jadi begitu juga dengan kematian ini. Walaupun ini sesuatu yang pasti, tapi kalau mau jujur kita gak siap loh. Gak siap, diajarin bahwa memang ini adalah mesti kita alami. Dan satu hal nih bisa kita pikirkan gini, sebenarnya sih kita harus mengerti ya dengan ciri-ciri fisik kita. Waktu kita lahir, anak-anak remaja terus bertumbuh, kan ada perubahan-perubahan. Tapi di level tertentu semua ini menurun. Wajah yang tadinya mulus sudah mulai kan berkerut. Ya oke, Mbak Abang jangan begini, pas berkerutnya kenapa harus ke saya gitu, ke sana aja. Oh ya oke. Aman Bang. Bukan cuman itu, lutut, waduh kelamaan duduk udah mulai sakit. Coba, nah ini kan tanda-tanda bahwa memang kematian itu ada di depan mata kita loh. Tapi mungkin kalau Tamara bertanya kepada saya, Bang udah siap belum ngalaminya? Jujur ya, belum loh. Tapi kalau memang Tuhan berkehendak ya saya harus terima, mau tidak mau. Termasuk juga istri saya ya harus bisa menerima kenyataan itu. Saya rasa kalau itu ditanya jujur ke semua orang mungkin masih belum jawabannya ya Bang. Saya pikir juga begitu. Mungkin ada orang berkata saya udah siap. Saya malah mengkritisi, siapnya ini karena apa dulu nih? Apa karena bebannya terlalu banyak? Utangnya belum bayar? Iya dong, rumah tangganya kacau. Atau memang hidupnya lagi susah nih? Ya udahlah, daripada ya udah mati aja sekalian. Jadi Nah, bukan kan, karena kerinduan ketemu Tuhannya. betul. Nah sekarang bagaimana kalau kita balik Tamara misalnya? Uangnya banyak, rumah tangga oke, anak-anak sukses. Rumah tangga ini bahagia. Ayo, mau nggak? Udah pasti jawabannya pasti enggak kalau itu. Nah, jadi mau tidak mau lewat bincang-bincang kita hari ini, kita mengajak kepada Bapak Ibu yang menyaksikan program ini adalah hayati mulai dari sekarang walaupun gak sempurna. Bahwa kematian itu pasti menghampiri kita. Pasti menghampiri kita, apalagi kalau usianya sudah di atas 60. Udahlah, pemazmur kan berkata umur manusia 70, kalau kuat 80 tapi tahun. gak titik. Ada ayat tambahannya lagi kalimat, kebanggaannya adalah apa? Kesukaran, sakit penyakit, dan penderitaan. Sekarang begini, mau panjang umur? Saya tanya Tamara. Wah saya kaget Mau ditembak nggak panjang begini. umur? Panjang umurnya kalau sampai 80 sepertinya enggak sih Bang. Nah ini kadang-kadang orang sering terjebak ketika kita tanya, mau gak panjang umur? Amin. Tapi harus kita tanya ulang, siap gak menerima kadonya ini? Penderitaan sakit penyakit. Nah terus bagaimana dong? Ya jangan muluk-muluk lah. Saya pun Tuhan beri kesempatan begini, saya hanya berharap, ya udah 70, udah puji Tuhan banget. Nggak nyampe 70 pun ya sudah. Yang penting saya sudah maksimal dalam bertanggung jawab. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Bukan dagangan gereja, apalagi dagangan pendeta. Betul Bang. Kisah Abang ini sepertinya baru permulaan. Bicara soal menjelang merasakan menggigil tadi di rumah Bapak Pendeta Judika. Tapi saya terus terang pernah mengunjungi Abang waktu posisi Abang sedang mulai terbaring lemah dengan kurus dan sakit. Boleh diceritain apa sih yang Abang alami waktu itu? Ya, jadi waktu itu saya nggak pernah menyangka bahwa saya akan mengalami penyakit kanker. Jujur, tidak pernah menyangka. Cuman waktu itu menjelang saya sakit itu sudah mulai ada tanda-tanda. Tanda-tandanya begini, badan saya mulai turun, timbangan saya mulai turun. Tapi saya pikir karena saya juga mengurangi makan. Jadi saya pikir ya sudahlah. Bahkan sebelum saya mengalami penyakit kanker ini, saya masih pelayanan dengan Bapak Gembala ke luar kota sama Pak Judika itu hari ke Medan. Nah pulang dari sana, saya masih bantu Pak Judika untuk pindahan. Itu hari Sabtu. Hari Minggunya saya nggak kuat untuk pelayanan. Harusnya saya mimpin pujian di Gajah Mada itu. Hari Minggu itu ya? Iya, dan saya suruh Pak Judika yang telepon dibatalkan. Saya nggak kuat. Aduh, udah. Setelah itu, saya pikir kok saya makin lemah ya. Saya udah ke dokter, ini dikasih obat. Oh ini hanya kecapean, minum ini, minum itu. Wah, saya pikir ya sudahlah, saya jalani. Bahkan istri saya bilang, kamu ini kenapa sih? Biasanya juga taf-taf aja gitu. Tapi ketika itu mulai saya alami ya,
sakit itu. Dan belum saya tahu apa penyakit. Bahkan teman-teman juga kan begitu selalu tanya, bang sakitnya apa? Ya saya nggak tahu. Orang dokter nggak ada penyakitnya, ya sudah saya ngomong aja begitu. Jadi ketika di rumah Pak Judika itu, di situ saya merenung ya. Oh iya ya, bahwa ternyata hidup itu tidak selalu mulus di jalan. Bayangkan yang tadinya timbangan saya 96 kilo, 94, 96 atau 9, pokoknya sekitar kurang 100. Karena saya selalu bercanda, kalau orang tanya, bang timbangannya berapa? Kurang 100. Oke. Dan ketika saya sakit itu, drop di 74 kilo. 20 kilo bang. Ya, drop. Sekarang timbangannya berapa? Rahasia. Ini saya udah bisa ngira-ngira sih. Oke bang, terus bang gimana bang? Setelah, maksudnya oke, saya ketidaktahuan akan penyakit itu sebenarnya membuat mental drop atau enggak sebenarnya buat abang dan keluarga sebenarnya? Jadi ke keluarga khususnya mama saya, ini saya tutup dengan rapat. Makanya teman-teman saya kalau besuk, jangan diposting. Tapi ternyata teman-teman tidak bisa dibilangin juga, bocor juga. Padahal mama saya itu nggak ada akun media sosial, nggak ada. Tapi yang namanya media sosial saat ini kan sudah menjadi kebutuhan. Semua anak-anak kecil, waduh udah tahu. Dan udah, saya telepon mama saya. Mama saya ini berkata begini, kok suaramu beda? Enggak, ini karena itu aja, batuk apa. Orang juga kita baru ketemukan, saya baru dari Medan waktu itu. Enggak ma begini, enggak jangan bohongi mama. Kayaknya kamu sakit ini. Enggak. Tapi menjelang akhir pembicaraan ini, saya mau nangis. Akhirnya saya tutup telepon seketika. Tep. Karena saya udah enggak kuat gitu. Ya sudah. Seiring dengan berjalan waktu sampai saya dirawat, menjalani kemo sampai selesai, mama saya nggak tahu bahwa saya sakit kanker. Nggak tahu. Dan itu saya ultimatum itu kepada adik-adik saya, mama nggak boleh tahu. Kenapa? Saya pikir begini, karena waktu itu adik saya kan sudah meninggal satu. Tentu memori itu kan pasti akan muncul. Waduh, anak saya ini pasti hilang lagi. Ya sudah, jadi saya nggak kasih tahu sama mama saya. Dan singkat cerita, mama saya tahu setelah saya menjalani perawatan, menjalani kemo yang kelima kalau tidak salah. Akhirnya mama saya datangkan ke Jakarta, dia datang untuk melihat saya. Akhirnya dia, lihatlah saya ini, udah sehat kan? Tapi dia bilang begini sama saya, kok kamu botak? Tapi abang udah berat badan udah mulai naik waktu itu? Sudah mulai naik. Tapi Okay. saya masih belum stabil, masih goyang. Dan memang kemo itu sakit banget, benar. Bahkan nih, ini kan kadang-kadang yang merawat kita kan tentu kan bagaimana dengan harapan supaya kita pulih kan. Tapi nggak tahu juga apa yang kita alami. Istri saya, termasuk istrinya Pak Judika, kan nemani saya juga. Disuruh saya harus makan, nggak bisa, boro-boro makan. Cium makanan itu aja kita udah mau muntah. Udah begitu. Tapi ya harus dijalani memang, harus dijalani. Bahkan menarik ya Tamara ya, waktu saya mengalami kemo pertama itu, di situ saya mau lewat juga itu. Karena dijadwalkan saya kemo pertama itu adalah 9 jam. Karena bermasalah di tubuh saya, tidak bisa terima, akhirnya kemo saya harus jalani 15 jam. Itu 15 jam diinfus full? Ya. Dengan kondisi sadar? Betul. Oke. Saya diinfus dan di situ ternyata menggigil yang pernah saya alami di Jakarta dan juga di rumah dengan kejadian itu. Tidak ada apa-apanya. Bahkan saya udah berpikir begini, ini lewat ini. Udah sering banget mikir itu kali ya, Iya. Bang, masa-masa itu. Iya, saya udah bilang ini lewat ini. Tapi saya di situ masih menawar loh sama Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau kok dipanggil. Tapi kalau boleh saya minta, jangan mati di negara ini. Saya mau mati di Jakarta aja. Saya berpikir begini, ngerepotin banyak orang. Puji Tuhan, masih bisa kita talk show hari ini. Oh, puji Tuhan. Saya mau meluruskan sedikit karena waktu itu posisi abang bukan di Indonesia. Jadi perawatannya nggak di Indonesia, makanya abang pengen balik ke Indonesia ya waktu itu ya bang. Oke, sekarang satu lagi pertanyaan mengenai hal itu. Begitu abang tahu bahwa ternyata cancer. Mungkin kalau diagnosanya beda, reaksi hati abang juga beda. Ya. Tapi begitu lihat denger cancer, apa yang
abang pikirkan waktu itu? Nah ini menarik. Jadi begitu kita pertama kali ke rumah sakit tersebut, ketemu dengan dokternya masih muda. Dan saya pikir itu pertolongan Tuhan ya. Ibu Elizabeth mengurus segala sesuatu. Saya begitu ketemu dengan dokter ini pertama, langsung bilang begini, Pak, apa yang dialami? Saya capek dok, panas apa segala macam. Ada hasil lab gak dari Jakarta? Saya bilang bawa. Dia geleng-geleng kepala. Saya bilang, kenapa dok? Pak, dua kemungkinan. Belum melakukan cek darah loh. Dokter ini langsung bilang begini, Pak, dua hal. Apa itu dok? TBC atau cancer? Kaget saya. Aduh, gak ada basa-basinya. Gak ada basa-basi. Belum cek darah. Udah, dia bilang TBC atau cancer. Tapi saya masih berharap kayaknya nih TBC ini. Gitu ya. Masih bisa diobati, gampang. Betul. Tapi ternyata adik saya waktu itu yang menemani sama Ibu Elizabeth, istrinya Pak Judika. Ternyata dia sudah ada pembicaraan dengan dokter. Mereka sudah tahu bahwa saya ini cancer. Sudah ada. Dan ternyata mereka tidak saya lihat nangis Bombay juga. Di sana. Tetap. Iya. Tetapi Ibu Elizabeth ini ya, wah baik. Dan ketika sudah ketahuan, mereka udah tahu. Dia bilang begini, Dek, sakitmu tenang aja, bisa sembuh. Kamu itu hanya kelainan darah. Jawabannya begitu. Jawabannya begitu. Okay. Hanya kelainan darah. Maksud lo? Iya, kamu hanya kelainan darah, kamu pasti sembuh. Ya siap, pokoknya jalani prosesnya ya. Ya sudah. Terus kita pulang lagi nih ke Jakarta. Pulang, karena itu kan harus dibiopsi untuk memastikan kanker itu kanker apa. Ternyata ada jenis-jenisnya rupanya. Nah, saya pulang ke Jakarta, teman-teman nanya terus, Bang sakit apa? Termasuk Tamara. Iya. Saya bilang gak tahu, memang saya gak tahu. Nah terus bagaimana? Ya sudah, nunggu lagi. Nunggu balik ke sana, ini pun istrinya Pak Judika ini belum terus terang. Dan waktu saya berobat yang kedua itu, kedatangan yang kedua, istri saya sudah ikut. Oh yang pertama belum ikut? Belum ikut. Okay. Belum ikut. Saya dengan adik saya dengan istrinya Pak Judika aja. Dan wah itu pokoknya luar biasa lah. Nah apa yang terjadi? Setelah dibiopsi, hasil udah keluar, ini istrinya Pak Judika ini masih nutupi. Masih tetap kelainan darah. Waduh, kelainan darah. Tapi dokter ini sudah merancang metode penyembuhan untuk saya jalani. Dan dokter ini strict, dia bilang begini, Pak, saya harus strict ya, berkata kalau memang ini ditangani dengan medis, harus dengan medis, tidak boleh dicampur dengan apapun termasuk herbal. Itu saya strict menjalani itu. Dan apa yang terjadi ketika saya belum tahu, istrinya Pak Judika bilang, ini mas, kamu kelainan darah nih. Oh ya, udah, saya ke kamar. Tidak mungkin. Kalau saya ini hanya kelainan darah, masa harus begini. Karena dokter ini kan bisa ngomong Melayu dan juga bahasa Inggris. Tapi Ibu Elizabeth ini bijak, dia ngomong bahasa Inggris. Dia tahu bahasa Inggris saya yes or no. Jadi abang antara ngerti gak ngerti. Ada dikit-dikit lah. Tapi ya udah, begitu masuk ke kamar, saya udah diistirahat ini setelah menjalani. Akhirnya saya bilang sama teman saya ini, udah kamu gak usah bohong. Saya udah tahu. Kamu udah tahu? Ini istrinya Pak Judika ini semangat. Kamu udah tahu? Langsung disiapin handphone untuk direkam pernyataan saya ini. Dia siapkan kamera, udah kamu ngomong. Jadi kamu udah tahu? Sudah. Emang kenapa? Saya cancer. Terus gimana? Ya sudah, saya terima aja. Kalau Tuhan sembuhkan saya, amin. Kalau saya juga harus mati ya sudah, apa boleh buat. Oke. Lalu itu saya jadi ada otentik rekamannya gitu. Ada. Statement abang Iya. benar-benar pertama kali mengakui Betul. itu sakit. Ada Oh, rekamannya itu. Oke. Ada rekamannya itu. Jadi dari awal begitu abang tahu pun sebenarnya abang udah nggak gimana-gimana banget dong ya? Ya nggak gimana-gimana. Pertama memang karena dokter ini bilang, Pak ini bisa disembuhkan. Tapi walaupun begitu kan saya juga berpikir, apalagi ada orang-orang yang saya kenal mengalami kanker yang sama, tidak lama. Hitungan bulan kan lewat. Iya betul. Jadi ya saya pikir ya sudahlah. Yang penting ya jalanin aja. Tapi
yang saya lihat nih pengakuan istri saya, dia di kantor kalau ketemu temannya bibir senyum, hati menangis. Tapi kalau dia menangis, nangis di toilet. Oh oke. Kok abang Nangis. tahu? Dia cerita, Oh tapi nggak pernah nangis di depan abang kan? enggak pernah, Oke. enggak pernah. Bahkan nih ya, saya bersyukur juga punya istri seperti dia. Jadi sementara saya menjalani itu kan dia selalu di samping saya. Dia jaga, dia lihat apa. Kadang tangannya selalu taruh di perut saya. Ini masih hidup nggak kawan ini gitu kan. Ngecek. Iya, jadi dicek gitu. Tapi karena keseringan, saya kerjain istri saya. Saya tahan nafas saya. Dipindahin tangannya dia geser. Akhirnya saya bilang, saya masih hidup, saya kerjain. Kamu katanya. Bisa Abang begitu. nih. Jadi ini sebenarnya kita bicara dari sisi abang karena yang sakit. Abang sendiri mungkin lebih siap mental. Kalau saya boleh tanya, mungkin abang juga sudah diceritakan sama kakak untuk ceritanya. Istrinya gimana bang? Itu stres juga kan bang? Begitu tahu abang sakit itu. Ya, istri saya pasti stres. Stres artinya saya jamin dan saya berani garanti itu dia pasti nggak rela suaminya meninggal. Nggak rela. Tapi mau tidak mau, dia pun sebenarnya waktu kecil juga udah ditinggal mamanya. Jadi mungkin dia siap atau tidak siap, kalau memang itu sampai terjadi atas saya, dia harus nerima. Tapi kalau mau jujur, dia juga nggak bisa terima loh. Kenapa? Kok mesti begini, begitu? Bahkan adik saya satu yang di Kalimantan, yang mendampingi adik saya yang meninggal itu, dia komplain, dia marah-marah. Abang begini, waduh Tuhan gak adil. Saya bilang kamu diam, gak boleh ngomong begitu. Adik saya itu, bahkan sampai dia datang menjenguk saya. Dia datang menjenguk saya. Oke. Nggak siap dia. Jadi istri saya kalau umpamanya ditanya bagaimana responnya, pasti kaget juga. Kaget. Ya bayangkanlah orang yang selama ini saya sehat. Bahkan Pak Judika itu juluki saya itu badak. Badaknya kenapa? Karena saya olahraga kan dengan Pak Judika waktu itu sebelum pinggangnya itu kumat. Main badminton. Itu bisa berulang-ulang berapa set saya jabanin itu. Badak ini satu ini katanya. Tapi ya itulah. Ternyata sekuat-kuatnya manusia. Tidak ada apa-apanya. Dan abang jarang sakit. Dan memang saya jarang sakit. Oke. Saya jarang sakit. Menarik sekali abang, hari ini pembicaraan kita sangat-sangat memberkati. Saya percaya Bapak Ibu di rumah juga sangat terberkati. Tapi nampaknya kita harus menghentikan hari ini pembicaraan kita yang seru ini untuk sementara. Dan kita akan meneruskannya kembali di sesi kedua mungkin ya Bang ya. Terlalu seru dan terlalu sayang untuk cuma dijadikan satu sesi ini Abang. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak Abang, kita lanjutkan sebentar lagi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan acara perbincangan hari ini. Saya berharap dan kami berharap pembicaraan hari ini menjadi berkat buat Bapak Ibu yang di rumah. Jangan lupa terus menyaksikan akun YouTube GSKI Gajah Mada untuk mendengarkan suara kebenaran berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Waktu saya sakit itu, saya udah alami itu begitu kritis itu, ngeri. Tapi setelah mengalami ada yang namanya COVID, jauh lebih mengerikan. Dengan adanya pandemi ini, masa-masa sulit ini, pergunakan waktu yang ada untuk silaturahmi dengan keluarga, rekonsiliasi dengan pasangan, dengan keluarga, dengan teman. Karena kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil. Dan itu menjadi jeritan dari pemazmur. Dia menjerit dalam doanya, dia katakan, Tuhan beritahukanlah hari ajalku, batas umurku. Tapi gak pernah dikasih tahu. Dokter memberikan satu masukan kepada saya. Ternyata Bapak Ibu, setiap kita itu memiliki penyakit bibit kanker itu. Kan Bapak Gembala udah bilang begini ketika saya terjun lagi di pelayanan. Saya udah gak menyangka ketemu lagi. Ya, semua orang sih mengalami masa-masa sulit ya. Nah itu hari memang sebelum saya sakit kanker ini pernah juga rumah yang saya tempati yang saya kontrak kebakaran. Semua hilang itu, dokumentasi juga hilang. Yang saya mau tekankan, jangan pernah berprasangka buruk terhadap Tuhan. Jangan pernah, entah itu berpihak atau tidak. Tapi Bang kalau kita doa, Tuhan kalau boleh jangan diambil dulu nyawanya. Bagaimana menurut Abang? Toh juga semua umpamanya kita mati, tidak mungkin tidak ada dalam monitornya Tuhan. Semua ada dalam kendalinya. Loh saya dan Tamara ini kan semua kita diciptakan oleh Tuhan.
Tidak mungkin kita ini diadakan iseng-iseng. Pasti ada dalam perhitungan yang sangat cermat. Dan anehnya memang manusia, ketika lahir, diketawain kan, senang kan? Padahal mau menderita itu. Benar nggak? Tapi orang dipanggil mati, kita terbalik. Komplain kita kan? Walaupun umpamanya informasi ini harus kita tampung. Jangan langsung, enggak. Jangan konyol lah, jangan konyol. Apalagi COVID begini. Jangan konyol. Ada orang kan, saya sehat. Jangan konyol. Jadi kalau kejadian-kejadian sulit yang kita alami ini membuat kita menitikkan air mata, jangan lupa di balik air mata itu ada penghiburan.